Nah, nanti di Dewa Ruci ada 4 jenis nafsu. Kalau ini nggak saya jelaskan detail, kemarin di Ghazali, di beberapa sufi sudah dibahas. Jadi ada nafsu lawamah, nafsu sufiyah, nafsu amarah, nafsu mutmainnah. Ini juga yang diajarkan oleh Dewa Ruci. Jadi setelah masuk ke telinganya Dewa Ruci, kalau di Suluk Linglung setelah bergabung sama Nabi Khidir, di dalam situ melihat banyak cahaya. Ada 4 cahaya yang dilihat. Ada cahaya warnanya hitam, ada cahaya warnanya kuning, ada cahaya warnanya merah, dan cahaya warnanya putih. 3 cahaya adalah penghalang, dan yang putih inilah yang tujuan. Cahaya hitam itu simbol pikiran yang gelap, batin yang gelap. Ya kalau di Dewa Ruci, 4-4-nya ini saudaranya sendiri Bima. Bima ini kan putranya Betara Bayu. Dia punya 4 saudara, Tunggal Bayu namanya. Sama-sama putranya Betara Bayu. Yang pertama Begawan Mainoko. Yang kedua gajah, jenisnya gajah, namanya Gajah Situbondo. Kemudian yang ketiga ada raksasa, namanya raksasa Jaya Reksa. Dan yang terakhir kera, namanya Resi Hanuman. Ini 4-4-nya satu saudara, 5 sama Bima Werkudara, saudara satu Bayu, sama-sama titisan keturunannya Betara Bayu kalau dalam wayang. Nah, dipakai oleh Sunan Kalijaga jadi simbol-simbol nafsu. Yang Begawan Mainoko itu warnanya hitam, simbol dari batin dan pikiran yang gelap. Jadi jangan salah, orang itu memang yang menuntun hidupnya pikiran dan hatinya. Hati yang jernih, pikiran yang jernih. Kalau batin dan pikirannya gelap, ya dia akan tertuntun dalam kegelapan. Oke, itu nafsunya namanya nafsu lawamah. Pikirannya jelek-jelek, batinnya mengarah yang jelek-jelek. Orang yang di level ini nggak bisa mbok tanya ke hatimu, nggak bisa. Hatinya sudah gelap. Jadi ada orang yang nggak bisa kamu nasihati, tanyakan sendiri hatimu. Hati nuranimu bilangnya apa? Kalau orangnya hatinya gelap, dia tanya beneran, keluarnya juga gelap. Itu yang sering orang tertutup oleh pikiran dan batinnya yang gelap. Hati-hati. Jadi tidak semua orang saya ikut kata hati saya. Nanti dulu, hatimu dalam kondisi apa dulu? Kalau hatimu gelap, dikuasai oleh nafsu, ya ikut kata hatimu mengarah ke sana. Kecuali hatimu memang pas jernih, pikiranmu pas jernih. Loh ini ikut pikiran saya loh Pak, masuk akal loh Pak. Ya masuk akal, cuma akalmu jernih apa enggak? Ya, kalau akalmu jernih ya, tapi kalau akalmu penuh nafsu, penuh hasrat, wong yang jelek bisa kamu rasionalkan jadi baik. Wong pacaran aja kamu anggap ta'aruf. Iya kan? Dulu manggilnya sayang, hani, sekarang diganti ukhti, akhi. Iya. Aduh, wahai. Dan kamu menyebut, oh itu lebih islami, Pak. Lah. Pikiranmu kan itu. Ya, yang jelek-jelek bisa jadi bagus. Akal. Karena hatinya gelap. Jernihkan dulu hatimu, tajamkan dulu pikiranmu, baru kamu ketemu kebenaran. Kalau enggak, nafsu lawamah. Yang kedua, nafsu sufiyah. Ini dari gajah. Jadi warnanya kuning. Ini biasanya hubungannya sama kecenderungan orang untuk malas, lemah, lupa. Kamu menyebutnya manusiawi, tapi itu penyakit. Manusiawi toh Pak, sekali-sekali lemes, sekali-sekali males. Iya, itu nafsu juga jenisnya. Seharian main game, HP lagi. Terus kamu kalau diingatkan, oh, kita kan berhak istirahat, berhak dapat rekreasi, berhak.
Itu nafsu sufiyah namanya. Kamu punya justifikasi untuk malesmu. Tiap hari di kamar nggak keluar-keluar. Kalau diingetin mau keluar-keluaran, ndak, di luar banyak dosa. Iya. Ya padune kowe males. Kuliah ndak masuk, ke masjid ndak mau. Diajak temennya kemana-mana ndak. Alasannya takut terkontaminasi. Ndak, itu namanya nafsu sufiyah. Warnanya kuning. Bikin orang males, lemah, lupa. Oke, diajak apa-apa capek. Nah, itu nafsu sufiyah. Yang ketiga nafsu amarah. Lambangnya warnanya merah. Kalau kalian lagi agresif, pingin nabrak sesuatu, pingin ngerusak sesuatu, hatimu panas, itu nafsu amarah. Matanya merah. Mukanya biasanya juga merah, darahnya naik ke atas semua. Nah, itu alamat. Makanya Nabi ngasih petunjuk, kalau kamu sedang itu, kalau pas berdiri duduklah, kalau pas duduk berbaringlah, kalau pas berbaring ya gulung-gulunglah. Wudulah maksudnya. Iya, ambil wudu sholat. Kan gitu. Jangan sampai dikuasai nafsu amarah, bahaya. Orang marah itu omongannya tidak terkontrol. Bisa jadi ngomong seolah-olah marahi orang lain, bisa balik ke dirinya sendiri. Itu karena marah. Itu kan kayak ada majikan marah sama supirnya. Saking marahnya dia marahi supirnya, terus dia bilang, pantatmu kayak wajahku. Ya. Dipikir-pikir, oh kebalik. Ya, dia balik lagi. Keliru tadi, bukan pantatmu kayak wajahku, tapi wajahku kayak pantatmu. Padha wae. Ya. Ya. Itu karena sedang marah, pikirannya ndak tertata. Jadi hati-hati nafsu amarah ya, melakukan sesuatu. Biasanya kamu habis marah melakukan apa, itu kamu menyesal. Ah, tadi nggak usah ngomong gitu, ngapain sih? Tadi kok aku ngomongnya sampai segitu ya? Jangan-jangan temanku sakit hatinya sekarang. Itu karena tadi kamu dikuasai nafsu amarah. Oke, kalau kamu merasa, wah ini marah ini, mundur dulu sebentar. Jadi dipikir dulu. Kalau mau marah, marahnya diatur. Biasanya nggak jadi marah. Ngomongnya ditata dulu. Marahku ini ngomongnya harus gini. Biasanya nggak jadi marah. Pokoknya jangan melakukan sesuatu kalau sedang marah, bisa bahaya. Marah boleh, manusiawi, tapi jangan ditaklukkan oleh marah. Oke, nafsu amarah. Dan yang keempat, inilah nafsu mutmainnah. Pikiran jernih, batin jernih, aktif, tidak males, tidak ngelukru, dan tidak dikuasai amarah. Kita sedang ada di ranah mutmainnah, warnanya putih, simbolnya Hanoman, kera berbulu putih. Itu 4 jenis nafsu yang dinasehatkan oleh Dewa Ruci pada Werkudara.